Sudah mulai? Sudah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baiklah, perkenalkan, nama saya Afifah. Di sini saya sebagai moderator, dan ini nama-nama teman saya. Yang pertama ada Syafia Raudia Tauzalwa, yang kedua Rifdatul Awalia, ketiga Mas Niati, keempat Syifa Umul Banin, kelima Abel Karisa, keenam Dea Pravita, dan ketujuh Afifah. Dengan tema sejarah perkembangan pemikiran tentang logika. Baiklah, kepada Rifdatul saya persilahkan untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pertama yaitu abad Yunani kuno. Pada zaman abad Yunani kuno, Zeno dari Citium disebut dalam sejarah sebagai peletak batu pertama digunakannya istilah logika. Tetapi persoalan-persoalan logika telah dipikirkan oleh para silfus mazhab Elea. Persoalan yang telah diusung oleh mereka adalah masalah identitas dan perlawanan asas dalam realitas. Hal ini terungkap dalam pikiran dialektis Parmenides. Zeno, filsuf besar dari aliran Stoicisme, membagi ajarannya ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada fisika yang dilukiskan sebagai lading dan pohon-pohonnya. Yang kedua logika sebagai pagarnya, dan yang terakhir etika sebagai buahnya. Baik, slide selanjutnya. Gorgias mengatakan manusia tidak memiliki pengetahuan apa-apa, yang dituangkan dalam 3 konsepnya, yaitu seandainya manusia memiliki pengetahuan, ia tidak tahu bahwa ia mempunyai pengetahuan. Seandainya manusia memiliki pengetahuan dan tahu, pengetahuan itu tak terpahami. Seandainya manusia memiliki pengetahuan, tahu, dan dipahami, tapi dia tak bisa dikatakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya berikan kesempatan kepada Mas Niati. Kepada Mas Niati saya persilahkan. Baik, terima kasih. Thales, filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, takhayul, dan cerita-cerita, isapan jempol belaka, dan berpaling pada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Yang paling terkenal adalah penalaran adalah Thales mengatakan bahwa air adalah arche Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu juga Thales telah mengenalkan logika induktif. Next. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Peninggalan pemikiran Socrates yang paling penting adalah pada cara dia berfilsafat dengan mengajar satu definisi absolut atas satu permasalahan melalui satu dialektika. Logika pertama-tama disusun oleh Aristoteles sebagai sebuah ilmu tentang hukum-hukum berpikir guna memelihara jalan pikiran dari setiap kekeliruan. Logika sebagai ilmu baru pada waktu itu disebut dengan nama analitika dan dialektika. Kumpulan karya tulis Aristoteles mengenali logika diberi nama organon, terdiri atas 6 bagian. Terima kasih. Baiklah, materi berikutnya saya berikan kesempatan kepada Syifa Umul Banin. Kepada Syifa saya persilahkan. Baik, terima kasih.
B. Abad pertengahan. Pada awal abad pertengahan hingga tahun 1141, perkembangan logika masih berkisar pada konsep logikanya. Aristoteles terutama predikasi dan logika proposisi. Dua karya tersebut ditambahkan karya Boethius dan Porphyrius, seringkali disebut sebagai logika lama. Sesudah tahun 1141, 4 karya Aristoteles yang lain lebih dikenal sebagai logika baru. Pada abad, logika modern mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah ditemukannya metode logika baru oleh Raymond Lullus. Metode yang dimaksud adalah ars magna, yakni semacam aljabar pengertian untuk membuktikan kebenaran-kebenaran tertinggi. Next. Pada abad ke-7 Masehi, berkembanglah agama Islam di Jazirah Arab, dan pada abad ke-8 agama ini telah dipeluk secara meluas ke barat sampai perbatasan Prancis, sampai Tianshan di zaman kekuasaan Khalifah Abbasiyah. Sedemikian banyaknya karya-karya ilmiah Yunani dan lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa, sehingga ada suatu masa dalam sejarah Islam yang dijuluki sebagai abad terjemahan. Logika karya Aristoteles juga diterjemahkan dan diberi nama ilmuwan matik. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, slide berikutnya saya beri kesempatan kepada Dea Pravitasari. Kepada Dea Pravitasari, saya persilahkan. Tokoh logika fenomenal zaman Islam adalah Al-Farabi, 873 sampai 900 Masehi, yang terkenal mahir dalam bahasa Greek tua atau Yunani kuno, menyalin seluruh karya tulis Aristoteles dalam berbagai bidang ilmu dan karya tulis ahli-ahli pikir Greek lainnya. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani, ia mengenal para filsuf Yunani, Plato, Aristoteles, dan Plotinus dengan baik. Next. C. Adab modern. Thomas Hobbes, 1588-1704, meskipun mengikuti tradisi Aristoteles, tetapi ajaran-ajarannya didominasi oleh paham nominalisme, yaitu pemikiran yang dipandang sebagai suatu proses manipulasi, tanda-tanda verbal, dan mirip operasi yang dipandang sebagai suatu proses manipulasi, tanda-tanda verbal, dan mirip operasi matematik. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah. Slide berikutnya saya berikan kesempatan kepada Abel Karisa. Kepada Abel Karisa, saya persilahkan. Selanjutnya ada logika deduktif silogistik Aristoteles dan masih menunjukkan ada tanda-tanda induktif mendapat tanggaan hebat dari Francis Bacon. Dengan logika induktif murninya dalam Novum Organum, juga dari René Descartes dalam Discourse de Méthode sebagai logika deduktif murni. Logika tersebut perlu dilengkapi oleh metode lain, yaitu analisis geometri dan aljabar ala Descartes, yang mempunyai kelebihan sebagai berikut, yaitu tidak terima apapun sebagai benar kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu benar, memilah masalah menjadi bagian-bagian kecil untuk mempermudah penyelesaian, berpikir runtut dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit, perincian yang lengkap dan pemeriksaan menyeluruh diperlukan supaya tidak ada yang terlupakan. Next. John Stuart Mill juga mengusung metode induktif seperti halnya F. Bacon, tetapi bagi Mill tujuannya untuk menemukan hubungan kualitas fenomena. Mill juga menuntut setiap peneliti
untuk mendekati persoalan kualitas dengan 4 hal, yaitu penelitian harus sadar ada masalah yang meminta masalahnya dengan jelas. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Maaf, Afifah, suaramu. Maaf, dapat disimpulkan dari kecocokan dengan sumber kejadian. Kedua, method of difference, metode membedakan sesuatu sebab disimpulkan dari adanya perbedaan dalam peristiwa yang terjadi. Ketiga, join, metode of agreement and difference, metode mencocokkan. Metode ini merupakan gabungan 1 dan 2 keempat metode of concomitant variations, metode perubahan selang-seling yang sering. Kelima, method of residues, metode menyisakan. Baiklah, demikian dari kami kelompok 2. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Mas Siva. Oke.